Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton terus Hi Guys Official, subscribe, like, share, and comment. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi Guys Official, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Maaf mau nanya, kita yang perempuan ini Ustaz, agar puasa Ramadannya penuh, biasanya ada orang yang sengaja minum obat penunda haid, Ustaz, atau obat pil hormon yang berisi hormon seperti itu. Itu hukumnya seperti apa ya, Ustaz? Dan dia tidak sama sekali tidak ada uzur sebenarnya, hanya ingin puasa Ramadannya full di bulan Ramadan. Itu hukumnya apakah boleh atau bagaimana, Ustaz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hanya membolehkan minum pil penunda maaf menstruasi pada haji dan umrah karena daruratnya tingkat tinggi, tidak bisa menambah hotel mahal, tidak bisa mengundurkan penerbangan, kaitannya dengan 5 tiket pesawat, visa, izin tinggal, catering, hotel. Karena darurat tingkat tinggi itulah maka dibolehkan. Kaedahnya ad-darurat tubihul mahzurat. Yang darurat membolehkan yang sebenarnya tak boleh. Wad-daruratu tuqaddaru biqadriha. Yang darurat itu ada kadarnya, bukan asal darurat. Adapun perempuan yang normal yang sehat, maka dia ikuti saja fitrahnya sebagai perempuan. Dia tidak puasa 7 hari karena berhalangan di bulan Ramadan. Nanti dia ganti di luar Ramadan, digantinya di bulan Syawal, niatnya niat qadha. Maka kata Imam Zakaria Al-Ansari dari kalangan mazhab Syafi'i, perempuan yang mengqadha puasanya di bulan Syawal otomatis dapat pahala puasa sunnah Syawal. Begitu kata Syekh Atiyah Saqar mengambil pendapat Imam Zakaria Al-Ansari dalam kitab Fatwa Al-Azhar, kumpulan fatwa-fatwa Al-Azhar. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, perkenalkan nama saya Miftah Mujana. Bagaimana hukumnya puasa bagi kami yang bekerja di shift malam yang membuat menjadi banyak tidur di siang hari, tetapi tetap bangun untuk menunaikan ibadah sholat wajib? Karena di Batam mayoritas pemudanya bekerja shift. Mohon jawabannya Ustaz, dan jazakallahu khairan Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bulan puasa bukan bulan mengurangi aktivitas. Orang yang biasa masuk kantor jam 8, keluar jam 4 sore, pulang sampai rumah jam 5, berangkat jam 7 pagi, tidak berubah aktivitasnya. Karena bulan puasa bukan bulan santai tidur-tiduran. Kalau kita baca sejarah Islam, perang Badar 150 km dari Madinah, naik onta, naik kuda, terjadi pada tanggal 17 Ramadan hari Jumat tahun kedua Hijrah. Pembebasan kota Makkah 8 malam naik kuda, naik unta, itu terjadi pada bulan suci Ramadan. Pasukan Tariq bin Ziyad menyeberang dari Maghribi ke Andalusia Spanyol, itu terjadi pada bulan suci Ramadan. Pasukan Mesir mengusir tentara Israel dari dataran Sinai, itu terjadi pada 10 Ramadan. Maka dibangun kota namanya Ashir min Ramadan. Republik Indonesia merdeka 17 Agustus 1945, jatuh pada bulan suci Ramadan. Jadi tidak berkurang aktivitas. Adapun saudara kita yang kerja di waktu malam, security, perawat shift malam, dokter kerja malam, penjaga yang ada di mall dan di perusahaan, jaga malam dia, lalu pulang dia ke rumah habis makan sahur, habis sholat subuh, tidur dia. Zuhur dia bangun sholat zuhur, tidur lagi. Habis itu dia bangun sholat asar, tidur lagi. Habis itu dia bangun sholat maghrib. Puasanya sah karena tidur tidak membatalkan
puasa. Pahami jawaban saya dengan baik. Jelas? Wallahu a'lam. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Baik, dari Malaysia, silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya daripada Johor Bahru ya. Saya sebenarnya binti Muhammad Ani. Saya nak tanya, seandainya seorang wanita itu daripada dia remaja, dia ambil bagi dia puasa dia tu romak-romak lah, maklum remaja kan. Jadi apabila dia menjadi remaja, dewasa, rumah tangga, dia mula menjalani ibadah puasa dia. Kemudian datang sekarang kepada diri dia, bagaimana dia nak ingatkan puasa-puasa dia yang lalu tu untuk dia nak mengkodok dan memfidyahkan dia. Kemudian apabila dia melahirkan anak, ada pengaruh Ustaz kata tadi, seandainya dia tidak berpuasa, dia menyusukan anak, dia bimbangkan yang anaknya nanti tak kenyang lah apa, dan itu bagaimana tu Ustaz? Hukumnya tu. Terima kasih. Akil balik perempuan biasa umur 9 tahun. Umur 9 tahun. Sekarang ni umur dia 49 tahun. Maknanya 40 tahun dia puasa. Tentulah dia ingat sikit-sikit. Awak dulu ada puasa? Adalah puasa pangkal, tengah, hujung. Jadi kalau 1 tahun dia puasa hanya 5 hari, maka dia tak puasa 25 hari. 10 tahun berarti 250 hari. Macam mana mengqadha'nya? Dia agak-agakkan lebih sikit. Sebab kalau dia agak kurangnya macam mana dia nak bayar ganti? Jadi kalau lebihnya itu bernilai sebagai puasa sunnah. Perempuan yang istiqomah puasa Isnin Khamis selama 10 bulan, maka dia berpuasa 80 hari. Isnin Khamis, Isnin Khamis, Isnin Khamis, Isnin Khamis, 80 hari. Kalau dia tambah 11 bulan, 88 hari. Dia tambah 2 hari lagi, maka dalam setahun dia sudah mengganti 90 hari. Oh, beratnya almarhumah emak saya umur meninggal 71 tahun. Hari Isnin lepas makan sahur, sebab dia tak tinggal puasa Isnin Khamis. Saya beritahu, masa mak mengandung saya dulu berapa hari mak tak puasa? 30 hari. Masa menyusukan tahun pertama berapa kali tak puasa? 30 hari. Masa menyusukan tahun kedua berapa hari tak puasa? 30 hari. Jadi untuk satu anak ni saya, dia qadha setahun. Saya bagi tahu itu, dia tak berhenti terus puasa sunat. Kenapa mak tak berhenti? Setahun kan dah habis. Sebab mungkin masa aku gadis dulu ada yang tertinggal, maka dia qadha menurut perkiraan dia. Lebih dia hitung-hitung, dia kira, sebab dia berpuasa itu lebih 10 tahun Isnin Khamis. Selama saya serumah, balik dari Maldives tahun 2008, meninggal 2019, dia terus puasa sunat tak tinggal, yakin lebih daripada utang. Maka yang lebih itu terhitung kira sebagai puasa sunat. Ibu, masjid bagus banyak-banyak puasa Isnin Khamis, tapi niatnya niat qadha. Insyaallah satu anak setahun. 1 tahun 1 anak itu, anggap 1 anak itu 90 hari, setahun insyaallah. Anak ibu berapa? 12 Pak Ustaz. 12 tahun insyaallah. Nah, pertanyaan yang kedua, perempuan yang menyusukan anak, perempuan yang mengandung anak, apakah dia mengqadha atau dia membayar fidyah? Pendapat mazhab yang pertama, bayar fidyah saja. Pendapat mazhab yang kedua, qadha saja. Tapi saya berpegang pada pendapat mazhab Syafi'i.
Kenapa Ustaz sebut tiga-tiga nih? Sebab nanti kalau saya sebut satu, ada Ustaz di masjid saya sana mengatakan, pondok saja tak usah bayar fidyah. Tak ada Ustaz Samad sebut macam ni. Bayar fidyah saja tak usah pondok. Tak ada Ustaz Samad sebut macam ni. Saya sebutkan. Pendapat pertama mengatakan pondok saja. Pendapat kedua mengatakan fidyah saja. Tapi saya pegang pendapat mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i di mana? Kalau dia tak puasa kerana dirinya, dia qadha sahaja. Tapi kalau dia tak puasa kerana anaknya, karena janinnya lemah, karena anaknya sakit-sakit, dia kena dua. Dia kena qadha dan bayar fidyah. Jelas? Saya ulang sekali lagi. Kalau dia tak puasa kerana dirinya sahaja, maka dia qadha sahaja. Tapi kalau kerana anaknya, maka dia kena qadha dan fidyah. Itulah yang saya pakai. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz. Dan satu pertanyaan ini penting juga sepertinya, karena masih belum ini menata hati seorang mantu, Ustaz. Pertanyaannya adalah, Ustaz, saya seorang istri dan menantu yang karena suatu kondisi saya tinggal bersama mertua dan ipar. Terkadang saya jengkel karena saya selalu disalahkan. Bahkan Ustaz, kalau saya masak saja kadang tidak dimakan. Apakah saya berdosa? Apa ini mau puasa, Ustaz? Mohon bimbingannya agar saya jangan sampai berdosa atau seperti apa, Ustaz? Solusinya, Ustaz. Kalau ibu sayang sama menantu, sayang sama anak, suruh dia menyewa rumah kontrak supaya dia tahu sakit, senang, jatuh bangun, membina rumah tangga. Sayang sama anak bukan serumah. Saya kasih tahu sama istri, nanti kalau anak ini besar, dia di rumah dia sendiri supaya dia tahu bersusah-susah. Karena kalau tidak, dari mulai kecil sampailah tua, dari kecil terlonjak-lonjak, sudah besar terbawa-bawa, sudah tua terubah. Tidak. Kenapa makcik itu tak datang pengajian? Anak dia kecil. Kenapa makcik itu tak datang pengajian? Anak yang kecil itu sudah besar, beranak kecil pula, menitipkan anak dia yang kecil lagi. Kapanlah lagi ibu bahagia? Semua orang senang sayang dengan cucu, tapi kita mesti pikirkan anak kita ini nanti kalau kita buat begini, nanti kalau kita mati, dia tak bisa hidup karena dia tidak pernah diajari hidup. Anak keponakan saya kalau tamat SD wajib masuk pesantren. Kenapa begitu? Karena kalau dia di rumah, dia akan dimuliakan santri-santri. Dia merasa dayang-dayang banyak, hidup disenangkan. Belajar di Mesir Qurannya sama, belajar di Yaman kitab sahihnya sama, belajar di Tarim Hadramaut di Aqab Darul Mustafa sama kitabnya. Lalu apa? Kita kirim anak jauh untuk belajar hidup. Jangan sampai dia tak tahu bagaimana hidup. Ini penting saya sampaikan. Sayang ke anak, jauh-jauhkan. Sayang ke anak, pukul-pukulkan. Tapi jangan sampai mati. Pukul menggigit itu pepatah orang Melayu dulu, supaya tahu dia berdikari bagaimana mengurus rumah tangga. Kalau ibu, bayangkan bagaimana susahnya menjadi menantu perempuan, memikirkan lakinya lagi, mak mertuanya lagi, iparnya lagi, iparnya pula banyak, mengurus anaknya lagi. Stres dia, depresi. Tak kasihan kita. Tapi kalau ibu tuh tinggal sendirian, suaminya meninggal, anak sebatang kara, kaulah satu-satunya anak laki-laki, suamimu inilah anak satu-satunya laki-laki. Kau jaga mak mertuamu ini, jadilah engkau anak perempuannya, bukan menantu. Hai guys official.